Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek kewirausahaan kelompok 6 sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama adalah saya sendiri, Kelvin Levianto Pramono dengan NIM M08211016. Kemudian ada Diva Galeh Anindya dengan NIM M08211024. Kemudian ada Fikri Arkan Maulana dengan NIM M08211031. Dan Jasmine Aisyah Zahra dengan NIM M08211036. Dan yang terakhir adalah Lutfia dengan NIM M08211042. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kewirausahaan kelompok kami, yakni adanya keluh kesah dari kalangan mahasiswa terkait kesehatan mereka. Hal ini diakibatkan oleh mereka yang jarang sekali untuk mengkonsumsi buah pada saat mereka itu sedang merantau atau tidak berada pada kota asalnya. Selain itu, mereka itu mengatakan bahwa harga buah yang dijual itu cukup mahal, maka dari itu tidak cocok dengan kantong mahasiswa. Nah, selain itu juga kita mendapat informasi apabila pedagang buah di pasar gede dapat menjual buah mereka dengan harga minimum yaitu mencapai 50% apabila kualitas buahnya sedikit menurun. Karena pedagang di pasar gede ini mereka sangat mengutamakan kualitas dalam penjualan buahnya. Tujuan proyek ini pertama membantu mahasiswa untuk memperbaiki pola kesehatan mereka dengan menjual produk olahan buah dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, membantu pedagang di pasar gede untuk memasarkan buah dagangannya yang memiliki kualitas bagus namun menurut mereka sudah tidak dapat dipasarkan di pasar gede ini lagi. Konsep proyek ini adalah menjual produk olahan jus dari buah yang didapat dari pedagang di pasar gede dengan harga yang terjangkau dan kualitas baik. Pemasaran produk melalui media sosial dan target pemasaran adalah mahasiswa UNS. Penjualan dilakukan dengan konsep berlangganan. Hal ini bertujuan agar penjualan berjalan secara berskala. Oke, berikutnya kita sudah melakukan pengamatan dengan menyebar kuesioner dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda, apakah konsumsi buah penting bagi mahasiswa? Dan 100% responden menjawab iya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kebutuhan konsumsi buah Anda terpenuhi sebagai mahasiswa? Dan 59,5% responden menjawab tidak. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa kali Anda mengkonsumsi buah dalam sehari? Dan responden itu rata-rata menjawab tidak menentu dengan persentase 88,1%. Berikutnya, menurut Anda, apa alasan Anda jarang makan buah? Dua alasan tertinggi adalah harga yang mahal dan tidak ada penjual di sekitar dengan persentase 30,3% dan 28,8%. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah buah yang Anda biasa beli tergolong mahal atau murah? Dan 64,3% responden menjawab mahal. Pertanyaan berikutnya, apakah ada keinginan untuk mengkonsumsi buah dengan harga yang lebih ramah di kantong mahasiswa? Dan 100% responden menjawab iya. Pertanyaan terakhir adalah, apakah Anda tertarik dengan layanan untuk penjualan olahan buah? Dan 90,5% responden menjawab iya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari konsultasi kelompok 6 ke Indobarter waktu yang lalu. Nah, pada saat itu kita bertemu dengan Mas Yuda, yaitu salah satu karyawan dari Indobarter. Nah, Mas Yuda ini memberikan arahan kepada proyek kita, yaitu kelompok 6, terkait dengan penjualan buah-buahan di sekitar UNS dengan mengandalkan sumber buah-buahan dari pasar gede. Nah, di situ kita diusulkan untuk yang pertama mencari market atau customer yang ingin membeli buah-buahan tersebut. Nah, setelah itu kita baru melakukan survei ataupun mengetahui permintaan atau demand dari customer tersebut, di mana customer tersebut ditujukan atau diharapkan yaitu dari kalangan mahasiswa UNS. Nah, setelah itu kita baru melakukan survei kepada penjual atau pengelola buah atau bagian produksi buah. Di sini kita memanfaatkan masyarakat sekitar, di mana kita meminta tolong untuk membuatkan olahan-olahan buah yang nantinya akan didistribusikan ke mahasiswa ataupun customer. Setelah itu baru kita melakukan survei ke pasar gede, di mana kita mengambil buah-buahan tersebut. Nah, buah-buahan tersebut diambil yang memiliki kualitas
yang sedang mengalami penurunan. Hal ini karena buah tersebut juga mengalami penurunan harga baik secara nominal real ataupun persentase. Pada hari Jumat tanggal 24 Juni, kami melakukan survei langsung ke Pasar Gede untuk melihat dari segi harga dan kualitas buah yang akan kami jadikan mitra dalam proyek UAS kami. Dan dari survei tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa beberapa penjual buah memang sudah terbiasa bermitra dalam hal kualitas buah yang sudah menurun tapi masih layak. Mereka sudah biasa mensuplai buah-buah tersebut kepada beberapa orang, sehingga mereka cukup terbuka dan bersedia menerima konsep yang kami jelaskan kepada mereka. Langkah selanjutnya yang kelompok kami lakukan adalah mensurvei dan mencari pedagang jus yang bersedia bekerja sama dalam pembuatan produk jus dari buah yang telah kami dapatkan. Nah, kendala yang kami dapatkan adalah tidak begitu banyak outlet yang bersedia. Namun, setelah mencari, kami mendapatkan satu outlet, yakni outlet Telaga Jus di Kalongan Karanganyar yang bersedia bekerja sama. Prosesnya sendiri seperti pembuat jus pada umumnya. Prosesnya sendiri diawali dari kami memberikan buah kepada outlet ini ketika ada orderan yang masuk. Nah, dari masa promosi yang telah kami siarkan kepada mahasiswa UNS, terdapat 3 orderan, yakni buah jambu, buah mangga, dan juga buah wortel. Lantas kami memberikan buah-buah yang sesuai tersebut kepada pedagang outlet untuk dibuatkan produk jus. Sesuai dengan arahan yang kita dapatkan setelah berkonsultasi dengan Mas Yuda, bahwasanya untuk memasarkan konsep kami jangan hanya berbasis pendekatan ekonomi saja, namun juga harus ada unsur pendekatan sosialnya. Maka yang kita lakukan adalah kita memanfaatkan platform sosial media, dan ini juga didukung karena target pasar kita adalah mahasiswa, di mana nanti kita akan lakukan campaign makan buah yang berisikan manfaat serta keutamaan makan buah untuk nantinya mahasiswa tertarik mencoba olahan buah dari konsep kami. Evaluasi dalam proyek ini yang pertama yaitu analisis aspek pasarnya. Permintaan untuk produk olahan jus ini masih sedikit dikarenakan waktu promosi yang sangat singkat dan media promosi serta target promosi yang kurang luas. Yang kedua adalah analisis teknisnya. Kurangnya sumber daya manusia untuk mendistribusikan produk menjadi salah satu hambatan dalam proyek ini. Yang ketiga yaitu analisis finansial. Proyek ini masih memerlukan tinjauan lebih lanjut dalam aspek ekonomi dan finansialnya agar kedepannya proyek ini tidak mengalami kerugian yang signifikan. Agar hasil dari proyek ini maksimal, maka memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Namun, dikarenakan waktu yang terbatas, maka proyek ini berjalan belum maksimal. Dengan banyak kekurangan ini, ada keuntungan dari proyek ini, yaitu karena proyek ini mahasiswa semakin baik dalam mengonsumsi buah, dikarenakan harga jual yang masih dapat diterima oleh mahasiswa.